Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, tak lama lagi akan berlalu meninggalkan kita semua. Di mana di bulan tersebut kaum muslimin dimudahkan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus momen terbaik untuk berlomba-lomba meraih pahala amal ibadah sebanyak mungkin dan sebesar mungkin, serta merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga bagi seorang untuk merubah diri serta memperbaiki dirinya. Yang tadinya sebelum Ramadan banyak maksiatnya, banyak kejelekannya. Nah, setelah masuk bulan Ramadan semakin banyak taatnya, semakin banyak kebaikannya. Dan kemungkinan besar akan menjadi orang bertakwa dengan saum yang dia lakukan. Karena tujuan ibadah saum yaitu untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Panggilan Allah sekaligus pujian, sanjungan kepada mereka. Dan memang tidak ada pujian dan sanjungan termulia dan teragung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atas hamba-hambanya kecuali pujian dan sanjungan keimanan. Kenapa sih? Karena iman adalah surga. Tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung kita, memuji kita dengan menyapa bagian dari jati diri kita yang sangat luar biasa, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan sekalian untuk berpuasa. Siapa sih yang mewajibkan untuk berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lihatlah, ketika pada asalnya saum ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Siapa sih yang ingin lapar? Siapa sih yang mau haus? Dan bahkan sebagian orang berat sekali melaksanakan saum tersebut. Terutama bagi orang-orang yang tidak terbiasa melaksanakan saum sunnah. Ya. Ketika menghadapi saum di bulan Ramadan, maka dia akan kaget. Kenapa sih? Karena ya belum terbiasa dengan saum. Belum beradaptasi dengan saum. Nah, kalau orang yang terbiasa melaksanakan saum sunnah, baik itu yang 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid, ataupun yang
2 hari dalam sepekan, Senin Kamis. Ya, bagi orang terbiasa melaksanakan saum sunnah ketika menghadapi saum bulan Ramadan, maka dia tidak akan keberatan lagi. Ya, akan ringan. Tidak akan kaget lagi. Karena sudah terbiasa dan beradaptasi dengan saum tersebut. Ya. Jadi, saum ini pada asalnya ibadah yang tidak disukai oleh umumnya manusia. Bahkan manusia merasa berat sekali melaksanakan saum tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu saja loh yang berpuasa, umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ini adalah teori yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Ya, gunakan ketika memerintahkan saum tersebut. Sehingga yang tadinya saum ya berat sekali, ya, maka menjadi ringan. Ya, ini adalah solusi untuk mengatasi suatu masalah. Apabila Anda memiliki masalah, lalu Anda coba lihat masalah ini ada pada orang lain, insya Allah masalah Anda akan mudah sekali, masalah Anda akan ringan sekali, tidak akan berat lagi. Ya, jadi bukan kamu saja loh yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu pun ternyata sudah berpuasa, diperintahkan untuk berpuasa. Maka puasa yang tadinya sesuatu yang tidak disukai pada umumnya oleh manusia dan berat sekali sebagian orang melaksanakannya, maka menjadi mudah. Ya. Umat terdahulu berpuasa. Kenapa saya tidak bisa begitu nantinya? Jadi wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihatlah, ternyata tujuan saum itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Jadi dengan saum yang kita lakukan akan mendidik, mentarbiyah diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akan mendidik akal pikiran kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendidik jiwa raga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendidik hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita lakukan membuahkan hasil yang sangat maksimal, yaitu meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berhasil sukses menjadi orang yang bertakwa, maka amal kita ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang lahir dari orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima suatu amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang celaka. Ketika Ramadan berlalu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ya, semoga kita terhindar dari orang-orang tersebut. Ya, doa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam bagi orang-orang yang celaka ketika mengalami bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ragima an bu'amdin atau ba'uda dakhala 'ala Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang apabila mendapati bulan Ramadan sampai bulan Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang tersebut. Walhamdulillah. Diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka pasti doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kecelakaan bagi mereka. Seorang ulama salaf mengatakan,
man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu bima siwa. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosa di bulan Ramadan, maka tidak akan bisa diampuni di waktu yang lainnya. Oleh karena itulah timbul pertanyaan, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah Ramadan? Apakah bekas-bekas kebaikan itu akan hilang seiring berlalunya bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang wajib kita jawab. Untuk menjawabnya, lihatlah sebuah kisah ketika Imam Bishr ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin, hanya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Ketika Ramadan berlalu, mereka tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Bagaimanakah orang tersebut? Maka beliau menjawab, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Bi'sal qaum, mereka itu adalah sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk manusia. La ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ingat, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah hak diibadahi. Sesuai dengan namanya. Allah artinya al-ma'luh hubban wa ta'ziman. Allah artinya yang maha diibadahi, yang maha disembah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Inilah hak Allah yang paling tinggi atas hambanya, yaitu hak diibadahi. Tidak ada hak yang paling tinggi melebihi hak diibadahi. Hak orang tua kepada anaknya hak ditaati. Hak guru kepada muridnya hak ditaati. Hak pemimpin kepada rakyatnya hak ditaati. Hak Nabi atas umatnya hak ditaati. Tapi lihat, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu hak diibadahi. Karena ada perbedaan antara taat dan ibadah. Kalau taat adalah sebuah loyalitas terhadap perintah dan larangan, itu taat. Ketika Anda menjalankan perintah, ketika Anda menjauhi larangan, berarti Anda telah taat. Tapi taat saja belum dinamakan sebagai ibadah. Nah, kalau ibadah adalah sebenarnya dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah ghayatul dzul bi ghayatil hub. Itu ibadah. Sebuah ketaatan, kepatuhan yang sangat maksimal didasarkan pada cinta yang sangat maksimal, itu ibadah. Jadi mereka lah sejelek-jelek kaum. Mereka tidak mengenal hak Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi setelah Ramadan berlalu meninggalkannya, ya, mereka tinggalkan ibadah-ibadah yang terbiasa dia lakukan ketika Ramadan. Mereka lah sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia. Walhamdulillah. Nah, coba kita perhatikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan hendaknya ikhlas, hanya mengharapkan kepadanya. Ya. Kalau orang yang beribadah di bulan Ramadan saja, sementara di bulan yang lainnya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipertanyakan keikhlasannya. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, ucapkan oleh Muhammad. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi ketika
Nabi SAW wafat, ada seorang sahabat yang mulia, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sempat berkhutbah. Ya. Nah, di antara isi khutbahnya itu adalah beliau mengatakan, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, beliau mengatakan, "Faman kana minkum," barang siapa di antara kalian ya'budu Muhammadan, yang beribadah dan menyembah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata. Maka sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, oleh karena itulah Imam Asy-Syibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah Anda hamba Allah yang rabbani. Janganlah Anda menjadi hamba Allah yang sya'bani. Jadilah hamba Allah yang sejati, yang istiqamah, dan beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat, sepanjang masa, sepanjang hidupnya, tanpa mengenal bulan. Ya, dan janganlah Anda menjadi orang yang beribadah hanya di bulan Sya'ban saja. Ya. Ingatlah, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang sangat mulia. Itu supaya manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengibadahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqal jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka mengesahkan aku dalam hal ibadah. Artinya jemaah sekalian, seorang mukmin harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala selama hayatnya. Dan statusnya sebagai hamba Allah tidak terputus darinya. Meskipun sesaat. Itulah tujuan kita diciptakan. Dan itulah status dan gelar tertinggi yang diraih oleh manusia. Itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Ya. Oleh karena itulah, ingatlah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan suatu kenikmatan, anugerah yang tidak ada bandingannya, yang tidak ternilai. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, untuk mensyukuri nikmat usia tersebut, maka gunakanlah sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, hamba Allah yang selalu mengenal haknya, yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat, sepanjang masa, sepanjang tahun. Ya, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Ya, jadilah Anda seorang rabbani, ya, yang istiqomah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya, wala takun sya'baniyan wala takun ramadhaniyan, dan jangan kamu sebagai menjadi hamba Allah yang beribadah di bulan Sya'ban saja atau di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi usia kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah nasihat yang berharga sekali. Sekaligus wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita. Agar kita betul-betul memanfaatkan waktu usia kita
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam Hakim, ya, dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja sih? Ya, yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Pergunakanlah, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamik. Pergunakanlah, manfaatkanlah, ya, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga adalah wa ghinaka qabla faqrik. Pergunakanlah, manfaatkanlah, ya, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, fakirmu. Yang keempat adalah wa faraghaka qabla syughlik. Pergunakanlah, manfaatkanlah waktu luangmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima adalah wa hayataka qabla mautik. Pergunakanlah, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Inilah nasihat sekaligus wasiat Nabi SAW kepada umatnya, kepada kita yang sangat berharga sekali. Ya, untuk kita betul-betul perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa, ya, untuk memanfaatkan waktu luang berat sekali dibandingkan dengan memperbaiki masa lalu dan yang akan datang. Kenapa sih? Karena manusia seringkali dihinggapi dengan 2 penyakit yang sulit sekali untuk dihilangkan. Yang pertama adalah al-kasal, malas. Ya, yang kedua adalah at-taswif, ya, menunda-nunda amalan, menanti-nanti amalan. Itu 2 penyakit yang selalu menghinggapi seorang manusia dan sulit sekali untuk dihilangkan. Ya, malas, dan yang kedua adalah sering menunda-nunda amalan, menanti-nanti amalan. Ya, oleh karena itulah hidup ini merupakan kumpulan dari hari-hari. Maka betapa ruginya kita, betapa dan alangkah ruginya kita bila hari-hari kita tidak diisi dengan berbagai macam amal kebaikan. Bila hari-hari kita diisi dengan kesibukan dunia sehingga kita terlupakan untuk memperbaiki diri. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari, dengan masa dan waktu. Ya, lihatlah kalau Allah SWT berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul benar-benar dalam kerugian. Pasti itu terjadi. Setiap manusia pasti dalam kerugian. Kecuali ada 4 golongan manusia yang tidak akan merugi. Ya, yang pertama adalah illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ya, makanya gelar iman merupakan suatu kehormatan, suatu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Ya, orang-orang yang beramal saleh. Yang ketiga adalah watabasau bil haq, orang yang selalu mewasiatkan kepada kebenaran. Ya, yang keempat adalah watabasau bis sabr, orang-orang
yang selalu memberikan wasiat kepada kesabaran. Itulah 4 golongan manusia yang tidak akan merugi. Ya. Nah, oleh karena itulah maka manfaatkanlah ya waktu usia kita yang dengan semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingat, ibadah yang kita lakukan ya tidak ada istirahatnya. Ibadah yang kita lakukan tidak ada pensiunnya. Meskipun seseorang lagi sakit, tetap ya masih diperintahkan untuk beribadah semampunya. Jadi tidak ada dalam ibadah itu istilah istirahat, istilah libur. Tidak ada istilah pensiun dari ibadah, enggak ada. Ya. Selama kita masih melangkahkan kaki kanan kita dan kaki kiri kita, selama kita masih menghirup napas udara, ya, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka. Maka beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa al-yaqin artinya adalah al-maut, kematian. Ya. Sehingga beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu ajal kematian. Ya. Nah, dalam ayat ini ada 2 kalimat yang sangat berarti sekali. Yang pertama adalah wa'bud rabbaka. Yang kedua adalah hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini ada 2 persoalan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah wa'bud rabbaka. Artinya beribadahlah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri sendiri tanpa digandengkan dengan hatta ya'tiyakal yaqin, maka maknanya berarti 1 kali ibadah sudah cukup. Ya. Itu kalau berdiri sendiri. Ya. 1 kali ibadah sudah cukup, sudah dianggap menunaikan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang kedua adalah bila ya kalimat wa'bud rabbaka disandingkan dengan hatta ya'tiyakal yaqin, ya, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian, maka ini maknanya adalah diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bukan sekali, tapi selama-lamanya. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, sepanjang tahun. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan tidak ada batas waktunya. Ibadah yang kita lakukan tidak ada pensiun. Ya. Tidak ada pensiun sama sekali. Sampai kapan sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai mati. Itulah batas ibadah kita. Itulah amal terakhir kita. Ketika kita mati, itulah terputus. Oleh karena itulah, maka sungguh-sungguhlah untuk beramal soleh,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kira-kira pahalanya itu menjadi pahala jariah. Ya, meskipun kita sudah mati, tapi amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan terus mengalir. Oleh karena itu cerdas-cerdaslah untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amal soleh, amal ibadah yang kira-kira ya pahalanya mengalir terus ke alam kubur sampai hari kiamat. Apa saja sih amalan yang menyebabkan pahalanya itu mengalir terus menerus? Ya, lihatlah Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia meninggal, ya, maka terputuslah semua amalnya. Illa min thalathah, kecuali 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya, amalannya, maksudnya pahalanya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, amal jariyah. Ya, Anda memiliki harta, ya, coba salurkan. Ya, salurkan ke masjid-masjid yang lagi dibangun begitu. Nah, sekarang di kita nih lagi membangun ma'had. Nah, kesempatan emas nih, kesempatan yang sangat berharga yang tidak akan terulang kembali. Coba kesempatan emas ini manfaatkan, sumbangkan harta kita, ya, untuk ma'had. Ini jariyah nantinya. Ketika Anda wafat, ya, ma'hadnya berkembang dari waktu ke waktu, Anda dapat pahala. Ya. Itu yang pertama, sedekah jariyah, amal jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pelajarilah, perdalamanlah ilmu agama, ilmu syariat. Setelah faham, ajarkan kepada yang lain. Ya, minimal nasihat kepada yang lain. Maka Anda dapat pahala jariah nantinya. Ya. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, oleh karena itulah bagi bapak dan ibu yang memiliki anak, maka berusahalah untuk menjadikan anak Anda anak yang soleh. Kenapa sih? Karena anak soleh itu akan, ya, membuat orang tuanya bahagia, bahkan akan menyelamatkan nanti di akhirat. Ya, timbul pertanyaan, aduh, tidak mampu untuk mendidik anak misalnya. Gampang sekarang, banyak pendidikan, ya, seperti madrasah, seperti ma'had, pesantren. Ya, ketika bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren, ya, ketika itu membayar uang bangunan, uang pangkal, SPP, ya, maka dia pun dapat pahala. Ya, hartanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, pahala dapat. Nah, ketika anaknya sudah lulus dan berhasil menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang nantinya akan berdakwah, maka orang tuanya pun dapat pahala. Nah, ketika anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, oh, pasti doanya sampai mengalir kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Itulah 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Yang pertama adalah, ya, sedekah jariyah. Jariyah itu yang mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, oleh karena itulah, ya, hadirin para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang terus-menerus,
ya setia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya, dan janganlah janganlah Anda menjadi seorang yang Sya'bani atau Ramadhani yang hanya ibadah kepadanya di bulan Sya'ban saja, di bulan Ramadan saja. Ya. Kita kan amat sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga amat sangat butuh dan mengharapkan rahmat Allah di bulan yang lainnya? Ya. Oleh karena itulah, maka Ramadan boleh meninggalkan kita semua. Akan berlalu. Tapi ingat, amal saleh, amal ibadah yang terbiasa kita lakukan selama Ramadan, kita pertahankan dari waktu ke waktu. Di bulan Ramadan, kita terbiasa melakukan saum. Di luar Ramadan, kita pertahankan. Ibadah saum tersebut diganti dengan saum sunnah. Ya, seperti saum Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, saum Senin Kamis gitu kan, 2 hari dalam sepekan, ataupun saum Daud. Di bulan Ramadan kita terbiasa melakukan qiyamul lail, salat tarawih. Di bulan yang lainnya kita ganti dengan salat malam yang lainnya, seperti apa? Tahajud. Di bulan Ramadan kita terbiasa tadarus Al-Quran. Di luar Ramadan kita lanjutkan tadarus kita. Selama Ramadan kita selalu infak sedekah. Di luar Ramadan kita tetap ya berinfak dan bersedekah. Itulah hamba Allah yang Rabbani, yang istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Apabila Anda demikian, itu pertanda bahwa ibadah yang Anda lakukan di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ulama salaf mengatakan thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Man 'amil hasanah thumma atba'aha ba'd bi hasanah kana dzalika 'alamah 'ala qabul al-hasanah al-ula. Balasan amal kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Karena siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan yang kedua kalinya, yang berikutnya, itu pertanda bahwa kebaikan yang pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, lalu kita lanjutkan ibadah tersebut ya setelah Ramadan berlalu, kebaikan diikuti dengan kebaikan, maka itu menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya apabila ya ada seseorang giat rajin ibadahnya di bulan Ramadan, ya, saumnya pasti itu rajin, salat tarawihnya rajin, tadarus Al-Qur'annya rajin, ya, infak sedekahnya rajin, pelajari ilmunya rajin. Nah, setelah Ramadan berlalu, maka mereka tinggalkan ibadah-ibadah tersebut, ibadah ya diiringi diikuti dengan kemaksiatan. Kebaikan diiringi dengan kejelekan. Itu pertanda bahwa ibadah yang dia lakukan selama Ramadan, kebaikan yang dia lakukan selama Ramadan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka celakalah orang tersebut ya, karena dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan bagi mereka. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itulah ya, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah seorang hamba yang rabbani, yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat. Wala takun sya'baniyan, dan janganlah Anda menjadi seorang sya'bani. Wala takun ramadhaniyan, dan juga jangan menjadi seorang hamba yang ramadhani.
Ya, yang hanya beribadah di bulan Sya'ban saja, yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambanya yang Rabbani. Inilah kajian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Biarlah Ramadan berlalu meninggalkan kita semua, tapi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kita pertahankan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sehingga dengan itulah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rabbani dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari saum yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.